Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalis Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan uji daya pengecoh soal pilihan ganda. Uji daya pengecoh ini ada setidaknya emang khusus untuk pilihan ganda, di mana dia untuk menguji apakah pilihan jawaban kecuali kunci jawaban, pilihan-pilihan lainnya itu apakah mampu mengecoh atau tidak gitu. Oleh sebab itu, soal yang kita buat itu harus diuji cobakan secara terbatas kepada beberapa siswa untuk mengetahui apakah banyak siswa yang terkecoh atau tidak gitu. Ini khusus untuk pilihan ganda ya gitu. Jadi di sini sebuah pilihan jawaban dikatakan memilih daya struktur yang baik jika paling sedikit 5% peserta tes. Jadi kalau misalnya ada 100 ya setidaknya ada 5 orang yang memilih jawaban itu gitu. 5 orang yang memilih jawaban itu. Itu baru dikatakan baik gitu. Kelompok siswa tidak pandai memilih lebih banyak daripada kelompok siswa pandai. Itu bisa jadi kayak gitu juga. Jadi pilihannya lebih banyak pada siswa yang tidak pandai gitu. Jawaban kosong maksimal 10% dari semua siswa. Gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisinya. Nah, rumusnya apa? D sama dengan A per N kali 100%. A-nya adalah D-nya adalah disruptornya atau pengecohnya, A-nya jumlah siswa yang memilih opsi tersebut. N-nya adalah jumlah siswa seluruhnya. Nah, dikatakan tadi saya bilang bahwa lebih ketika 5% ke atas maka diterima, maka oke, disruptornya bagus itu. Kalau 5% sampai 0 ya di bawah 5% lah. Tapi lebih di atas 0 itu berarti perlu direvisi. Mungkin ada yang bisa kita revisi gitu. Jadi pilihan jawaban tersebut. Atau kalau misalnya 0 ya kita tolak, kita ganti gitu. Kita ganti. Oke. Saya sampaikan kondisinya di sini. Saya sebenarnya sudah bikin template-nya. Ya, ini nanti bisa Bapak Ibu kembangkan ya. Saya punya 10 soal dan saya punya 15 siswa. Jadi taruhlah saya punya sebuah soal pilihan ganda, saya uji cobakan ke 15 siswa. Gitu. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini saya pakai asal aja. Char Oke, ini 65 sampai 69. Oke, kenapa 65 69? Ya kalau di Excel 65 itu artinya A ya. Char itu karakter. Random itu berarti di random di antara 65 sampai 69. 65 itu A, 69 itu E gitu ya. Sampai kalau nggak salah sampai 90 itu Z gitu. Tapi nanti coba dicek sendiri ya. Jadi di Excel ini saya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan, tapi intinya adalah 65 atau A gitu. Oke, dapat A kayak gini. Oke, kayak gitu. Ini adalah, taruhlah ini ada kunci jawabannya, tapi kita belum gunakan itu secara fix. Oke, karena dia masih berubah-berubah ya. Nah, ini kalau misalnya saya ketik 1 berubah tuh. Nah, ya kan. Nah, makanya kalau kayak gitu kita kopas saja. Ups. Oke, masih berubah. Kita copy paste value-nya saja. Oke, dia nggak berubah. Oke, nggak berubah. Oke, jadi intinya adalah ini adalah kunci jawaban yang benar dan ini adalah jawaban siswa. Ya, ini ada jawaban siswa. Nah, kita langsung menghitung nih. Kita menghitung jumlah siswa yang memilih jawabannya. Oke, yang memilih jawaban A, kita pakainya gini. Count if range-nya dia, koma, harus ada kayak gini ya. Nah, harus ada tanda petiknya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena dia bentuknya teks. Karena kalau misalnya nggak ada tanda petiknya, nanti hasilnya 0. Oke, kayak gitu. Nah, kita drag ke bawah gitu. Tapi jangan asal drag ya, karena ini satu ini masih A. Oke, kita ganti dia jadi E. Oke, ini kita ganti B. Kita ganti D. Ini kita ganti C. Ini kita ganti B. Nah, nggak cuma sampai situ. Oh, berarti nggak ada yang memilih B di sini ya. Oke. Dan cuma sampai situ. Tapi ini kan masih B4 sampai 18 nih. Nah, kalau kita cek tuh, dia ngedrop di sini. Dia di sini kosong. Ini naik kan. Berarti yang ini kita delete. Kita ganti di sini. Drag lagi. Oke.
Di sini kita juga delete, ini kita delete, kita drag lagi di sini. Oke, ini juga kita delete, kita drag lagi di sini. Oke, ini kita delete, kita drag lagi ke sini. Oke, cek sama ya B3 sampai B17 semua, dan A B C D E. Oke, udah oke, kalau udah drag ke sini. Oke, 15 ya, 3 5 8 1 9 6 15. Oke, sip, udah 15. Karena kenapa? Karena kesalahannya seringnya di situ tadi, jadi cuma di drag aja tapi dia lupa kalau ininya tuh ikut bergerak. Ini B3 B17 ini ikut bergerak. Oke. Nah, sekarang kita tingkat distractornya nih. Rumusnya kan berarti A per N kali 100%. A per N sama dengan 3 per N nya kan berapa? 15 ya, kali 100%. Saya ubah dia jadi persentase nih, dari percentage. Jadi tinggal saya drag aja, drag, udah kayak drag ke sini, drag. Nah, kita coba untuk teliti ini. Oke, telitinya nanti aja deh. Oke, ini kita buat ini ya, keterangannya. Jadi diterima, ditolak. Di sini kan ada diterima, revisi, tolak. Oke, kita bikin, kita pakai if. Jadi if ketika dia lebih dari atau sama dengan 5%, maka dia diterima. Oke, kalau tidak, kita pakai if lagi, and kalau misalnya dia kurang dari 5%, koma, tapi dia lebih dari 0, maka dia revisi atau ditolak. Lock. Oke, check. Kebukti ya, 20% kan di atas 5%, berarti diterima. Kita drag. Oke. Sekarang kita cek DDBBB. Oke. DDBBB. Betul ya? DDBBB ya. Kita kasih warna. DDBBB terus ECCCD. Oh. ECCCD. ECCCD. Oke, ECCCD. Oke. Jadi yang saya kasih warna kuning ini adalah jawabannya ya. Ini adalah kunci jawabannya. Jadi ini adalah kunci jawabannya. Jadi yang kunci jawaban ini kita abaikan. Kita nggak usah mengurusi ininya dia, kemampuan distractornya dia. Kenapa ya? Karena dia kunci jawaban. Oke, kita cari sekarang yang ditolak. Ini ditolak. Oke, ada lagi ditolak. Ini ditolak. Ini diterima. Ini ditolak. Oke, yang ditolak segitu doang. Ini ditolak kenapa? Oh, 00 semua ya, 00. Oke. Saya jelaskan. Berarti intinya gini. Ini kan adalah hasil pilihan siswa. Ini kita sudah dapat jumlah siswa yang memilih. Ini persentasenya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk soal nomor 1, pilihan A itu termasuk yang baik distractornya, karena di atas 5%. Nah, B tidak. B ini tidak nih. B ini tidak baik. Karena dia 0, berarti ditolak. Nggak ada yang memilih dia, berarti dia bukan distractor yang baik. Sama dengan C di soal nomor 2. Sama dengan E di soal nomor 9. Gitu. Jadi dia distractor yang jelek.
distaktor jelek. Oleh karena itu dia perlu diganti. Artinya yang lain selain itu nggak ada masalah distaktornya, malah yang bagus-bagus ini distaktornya bagus-bagus gitu, bagus-bagus ya. Karena kenapa? Yang jawab benar cuma sekian-sekian aja. Yang benar cuma sekian-sekian. Nah, berarti ini distaktornya bekerja semua gitu. Begitu Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ini adalah bukan tutorial, sharing saya terkait dengan bagaimana menguji daya pengecoh soal pilihan ganda. Jika sebenarnya ada alat lain namanya software lain namanya Anates, itu bisa juga untuk melihat tingkat kesukaran daya pengecoh. Dan ini adalah secara manual jika Bapak Ibu tidak memiliki aplikasi Anates tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon masukan jika ada yang perlu saya perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.